Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Syuhada. Saat ini saya berkuliah di Institut Teknologi Sumatera di jurusan Sains Atmosfer dan Keplanetan. Di sini saya akan mendemokan bagaimana artificial intelligence telah memasuki ranah dalam hal kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana kita mengetahui, artificial intelligence atau AI itu memang sudah bukan hal yang umum, bukan rahasia umum yang baru-baru ini kita ketahui banyak aspek yang telah menggunakan artificial intelligence seperti kendaraan atau beberapa alat seperti alat-alat mekanik lainnya. Lalu di zaman sekarang, di zaman modern kini, artificial intelligence telah memasuki ke ranah kegiatan belajar mengajar. Maksudnya apa? Bagaimana bisa kita menciptakan sebuah metode belajar ataupun materi pelajaran itu dengan bekerja sama dengan artificial intelligence. Berikut saya akan menunjukkan salah satu website yang mendukung hal tersebut. Baik, sebagaimana terlihat di sini saya akan menampilkan salah satu website AI yaitu Notebook LM. Di sini saya coba langsung ya. Nah, untuk ini kita pilih buat baru. Di sini dia menyuruh kita untuk menginput sumber. Yang mana kita akan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tentunya butuh sumber ya kan? Nah, di sini saya akan menyinggung soal salah satu materi tugas akhir saya yaitu berkaitan dengan rotasi diferensial matahari. Jadi saya akan menyinggung salah satu jurnal yang dibuat oleh salah satu peneliti dan penulis dari Indonesia. Di sini saya akan menginput salah satu penulis tersebut. Nah, sebagaimana terlihat akan ada muncul PDF yang menampilkan, oh ini sumbernya. Dan secara langsung dari AI tersebut akan mengidentifikasi dari baik judul maupun isi dari PDF tersebut. Sebenarnya seperti AI pada umumnya ya, kita itu bisa menuliskan instruksi, jelaskan atau ringkas isi dari dokumen ini agar saya bisa lebih memahami. AI dengan memanfaatkan sumber data yang ada, ini menjadikan sebagai data dan referensi dia, dia akan memahami apa yang kita maksud dan dia akan menjelaskan latar belakang, terus metodologi, terus persamaan bahkan hasil dan hingga kesimpulan. Namun kalau kita ingin melakukan dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya kita membutuhkan sebuah visual dan dari notebook ini menunjukkan salah satu studio yaitu menampilkan bisa kita pilih slide presentasi, infografis, kartu tanya jawab, kuis, peta pikiran, ringkasan audio, ringkasan video, dan ringkasan laporan. Baik, di sini saya sudah mencoba dari hasil mengolah ini karena memproses dari dokumen ini menjadi apa yang kita inginkan seperti PowerPoint, presentasi dan sebagainya itu mungkin membutuhkan waktu. Tapi untuk mempersingkat waktu saya menampilkan yang sudah saya lakukan. Baik di sini. Baik sebagaimana yang telah terlihat ya. Di sini saya sudah menampilkan hasil dari yang dibuat oleh AI ini. Baik itu kartu tanya jawab, infografis, video, dan slide presentasi. Baik, bagaimana ya hasilnya? Baik, mari kita lihat. Mungkin yang sederhana dulu kita lihat kartu tanya jawab. Hmm, di sini menyinggung isi dari eh, jurnal tersebut. Interaksi antara dua fenomena apa yang masih rotasi diferensial? Apa ya?
Kalau kita merasa bingung, tinggal tekan lihat jawaban. Interaksi antara rotasi dan konveksi. Sehingga itu bisa dikatakan ini seperti sebuah flashcard yang membuat kita tuh lebih paham apa isi dari jurnal tersebut. Ini salah satu metode belajar yang menarik ini. Metode sederhana yang menggunakan fitur di fotosfer seperti bintik matahari untuk mengukur rotasi diferensial disebut metode menurut jurnal ini. Sebagaimana saya tahu itu metode tracer atau pelacak. Dan jawabannya ya benar, pelacak atau tracer method. Dan di sini ada 42 flashcard lainnya yang berasal dari satu jurnal. Bagaimana kalau kita menghimpun jurnal yang lebih banyak? Maka ini menjadi bentuk kemampuan kita untuk belajar lebih dalam lagi mengenai apa yang ingin kita perdalam. Selanjutnya di sini ada infografis. Baik, mari kita lihat. Wow, di sini sudah divisualkan dengan sangat baik ya. Baik itu dari mataharinya, terus memvisualkan bintik matahari itu sendiri, terus alasan dan sifat-sifat fisik dan mekanismenya, ini tuh sudah cukup menginformasikan dengan sangat baik mengenai apa isi jurnal tersebut. Selanjutnya, bagaimana kalau kita melihat PowerPoint-nya? Hmm, Mari kita lihat, wow, ini seperti orang yang telah merangkai ini dengan sangat baik gitu. Bisa dilihat ini hasil-hasil dari apa yang dibaca oleh AI itu berdasarkan sumber dan menghasilkan PowerPoint yang bisa dalam sekejap mata bisa bukan dalam sekejap mata dalam beberapa saat bisa menjadi bahan ajar baik untuk mahasiswa ataupun pelajar dan lainnya. Selanjutnya tentunya dari AI ini juga bisa menampilkan video. Jadi tanpa kalau PowerPoint itu dijelaskan oleh kita juga, nah kalau video cukup cukup kita tonton. Baik di sini bisa dilihat. Suaranya jelaskan dengan sangat bagus ya. Bahkan AI di sini pun menjelaskan apa yang dijelaskan dalam materi itu dengan intonasi dan mimik nada yang jelas gitu, yang tidak monoton, tapi justru seperti orang mengajar gitu. Ini menjadi bukti dari semakin berkembangnya di zaman sekarang mengenai artificial intelligence dan bagaimana dia memasuki dalam aspek belajar mengajar. Baik, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kurang lebih beginilah cara saya mendemokan bagaimana artificial intelligence itu telah berkontribusi dalam aspek belajar mengajar, menciptakan materi, dan bagaimana upaya agar kita lebih memahami pelajaran atau konsep atau materi yang tengah kita perdalam. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.